Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama berkumpul di Desember, di hari-hari terakhir di Desember tahun 2021 ini. Saya percaya ada banyak berkat Tuhan yang boleh kita terima sepanjang tahun ini. Ada banyak kasih sayang Tuhan, mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya di tahun yang ke depan juga hal yang sama, berkat yang sama masih Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita masuk ke dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau kami kembali boleh beribadah Tuhan di hari ini Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan. Kami boleh menerima berkat Tuhan, kami boleh merasakan kekuatan-kekuatan yang baru yang Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatunya. Kami mengasihi, kami mencintai Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami mau bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami mau bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang beracara tengah-tengah kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan bagi sekeliling kami, bagi kota Depok yang kami cintai ini Tuhan, dan bahkan bagi Indonesia ini Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Haleluya Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita katakan sama Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin. Ku
Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita semua menyembah Tuhan. Haleluya. Glory. Kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Amin. Haleluya. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga siap, kami siap mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang bertahta di atas puji-pujian kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita memuji-muji nama Tuhan yang lebih lagi. Kita mau, mungkin yang di rumah bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak-sorai, kita mau jingkrak-jingkrak buat Tuhan Yesus Kristus, meninggikan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak pernah berkesudahan, selalu baru bagi kita setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir, umur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, amin, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir, umur hidupku, amin. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, amin, selamanya. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Allah tak
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi jemaat Tuhan. Dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita buat Tuhan Yesus Kristus. Biarkan Tuhan Yesus berbicara dengan hati kita, dalam hati kita, yang memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, yang memberikan kasih-Nya yang dahsyat bagi setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini, setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu setiap hari ini. Tuhan adakan
disampaikan oleh hamba. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang besar atas setiap kehidupan kami. Saat ini kami mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan berbicaralah kepada kami, karena kami tahu firman-Mu itulah yang akan menuntun setiap langkah hidup kami. Firman-Mu itulah yang akan memerdekakan kami. Firman-Mu itulah terang bagi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati sebagai tanah yang subur yang siap ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama dengan saya katakan amin, haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat Alkitab kita dan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, shalom. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya kita pasti bahagia, sukacita, karena kita saat ini merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah yang menjadi sukacita yang terbesar bagi kita orang percaya, karena Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Tema masih bicara tentang Natal, yaitu saya beri judul tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah tentang kasih. Tentang kasih. Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan atas setiap kita manusia. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita percaya kepadanya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam pendahuluan saya catat seperti ini Bapak Ibu. Natal yang kita peringati dan kita rayakan adalah bentuk daripada kasih Allah yang besar bagi dunia. Bukan saja bagi kita orang percaya, tetapi juga bagi semua umat manusia. Amin. Jadi Yesus datang ke dunia, ini bentuk daripada cintanya kepada kita manusia. Tuhan Yesus datang ke dunia, bentuk dari kasihnya yang besar kepada kita. Amin. Dunia ada di dalam kegelapan. Dunia ada di dalam kekuasaan si jahat. Oleh sebab itu, Allah kita, Bapa di sorga, melihat bahwa
manusia yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan, memerlukan kasih Tuhan. Amin. Dan sebagai bentuk rasa cintanya kepada kita, kita memperingati Natal. Sebagai rasa sayangnya kepada kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, lahir di dunia ini untuk menebus saudara dan saya, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Itulah bentuk daripada kasih Tuhan. Dunia penuh dengan kegelapan, oleh sebab itu dunia perlu terang yang ajaib. Di dalam Yohanes 1 ayat 9, Yohanes 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang yang sesungguhnya. Siapa terang yang sesungguhnya? Yesus Kristus Tuhan yang lahir, yang kita peringati di hari Natal ini. Dialah terang yang sesungguhnya. Datang ke dunia untuk memberikan terangnya, untuk mengasihi kita dan untuk menyelamatkan kita. Amin. Terang itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Amin. Di sini Yesus menyatakan dirinya sebagai terang. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan ini, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kejahatan. Dia datang dunia untuk membawa terang, membawa kasihnya yang besar, dan untuk menyelamatkan kita orang percaya. Amin. Yohanes 12 ayat 46 katakan seperti ini. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Amin. Kita bersyukur Natal yang kita peringati membawa perubahan dalam setiap kehidupan kita. Sebab kalau tidak, kita ada di dalam kejahatan, kita ada di dalam dosa, kita ada di dalam kegelapan. Tetapi Natal bicara tentang kasih Allah, di mana terangnya itu sudah ada di dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang kita imani. Dialah sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kasih Allah yang besar hendaklah kita benar-benar maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tidak lagi merayakan dan memperingati Natal dengan pesta pora yang tidak ada gunanya, minum mabuk yang tidak ada gunanya. Tapi marilah kita memaknai daripada kasih Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau belajar mengerti dengan benar tentang kasih Allah, sehingga hidup kita tidak penuh dengan kesia-siaan. Amin. Apa yang dapat kita pelajari tentang kasih Allah? Yang pertama, kasih itu berasal dari Allah. Amin. Kasih itu berasal dari Allah. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Jadi kita tahu bahwa kasih yang sesungguhnya itu berasal dari Allah. Berarti pertanyaannya adalah, ada kasih yang palsu, ada kasih yang tidak kekal. Itulah kasih manusia. Ya, itulah kasih manusia. Sebab kasih manusia itu ada batasnya. Kasih manusia itu ada batasnya. Sekarang dia bisa menolong kita, besok dia mungkin bisa juga menolong kita. Tapi lama-lama kalau kita terus datang minta tolong kepadanya, maka kasih orang itu lama-lama dia akan capek juga dengan kehadiran kita. Ya kan? Itu kasih manusia. Kasih manusia itu ada batasannya. Dan kasih manusia itu ada maunya. Ketika kita kasih, itu tentu ada sesuatu yang kita inginkan. Ada tujuannya. Dan kasih manusia itu menuntut, saya kan sudah memberi, saya kan sudah kasih, apa yang saya dapat? Kan begitu. Saya sudah beri buat gereja, apa yang saya dapat dari gereja? Saya sudah memberi buat saudara-saudara saya, apa yang saya dapat dari keluarga saya? Itulah kasih manusia. Banyak menuntut, ada batasannya, ada maunya, ada udang di balik batu, seperti kata peribahasa. Kasih manusia yang adalah kasih dunia itu tidak kekal. Sifatnya sementara, palsu dan penuh dengan kebohongan dan kepura-puraan. Tetapi beda dengan kasih Allah. Kasih Allah itu kekal. Kasih Allah itu tidak menuntut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dari sorga dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Dan nanti dia akan bawa kita masuk ke dalam sorga yang kekal. Amin. Itulah tujuan daripada Natal, saudara. Natal itu bicara tentang kasih Allah yang besar. Di mana kasih Allah itu, mari kita responi dengan kehidupan yang sungguh-sungguh. Kasih Allah adalah kasih yang kekal. Kalau kita percaya kepada Kristus, kalau kita mengasihi, tentu karena sudah Allah lah yang telah lebih dahulu mengajarkan kasih itu kepada kita. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi kalau kita memberi, kita menolong, itu karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Kalau kita mengasihi, Yesuslah yang telah terlebih dahulu melakukan contoh tentang kasih yang sesungguhnya. Dia turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Amin. Yang kedua, apa itu kasih? Apa yang dapat kita pelajari tentang kasih? Yang kedua, kasih itu pengorbanan. Saya ulang sekali lagi, kasih itu pengorbanan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Amin. Kasih itu pengorbanan, Bapak Ibu. Kalau saya memiliki sesuatu, saya kasih orang lain, saya kasih, berarti saya akan kehilangan sesuatu yang kita kasih, yang saya kasih, betul? Saya akan kehilangan
sesuatu yang saya kasih. Itulah pengorbanan, Bapak Ibu. Berarti kita tidak memiliki lagi karena kita sudah memberikan kepada orang lain. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kasihnya Allah itu bentuk dari pengorbanannya yang sempurna atas kita. Amin. Dia yang berada di sorga mau turun ke dalam dunia ini, bahkan lahir di tempat yang hina, di kandang binatang, Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar memberikan kasih-Nya itu dengan pengorbanan. Amin. Kasih itu pengorbanan. Kasih itu memberi. Tetapi di dalam memberi kita berkorban, tentunya harus dengan sukacita, bukan dengan pura-pura atau dengan dusta. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan begini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Berarti kalau kita mengasihi, kita memberi, itu harus dengan sukacita. Kita berkorban harus dengan sukacita. Karena Allah turun ke dalam dunia ini pun Dia membawa damai dan sejahtera sukacita. Amin. Natal bicara tentang sukacita, bukan bicara tentang kekesalan Allah, di mana Allah sering berkata melalui nabi-nabinya, rasul-rasulnya, untuk manusia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi manusia makin hari makin jahat dan semakin jahat, sehingga akhirnya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia marah-marah. Ya udah, kalau gitu saya datang aja ke dalam dunia. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini yang kita peringati sebagai hari Natal, itu membawa damai dan sejahtera sukacita bagi kita. Amin. Kasih itu pengorbanan. Kasih itu memberi. Harus dengan sukacita, tanpa pura-pura dan dusta. Tanpa ada paksaan. Ketulusan tanpa minta imbalan. Itulah kasih Allah. Dia tidak meminta harta kita. Dia tidak meminta barang-barang berharga yang kita miliki. Yang Dia minta, berikan hatimu. Biarkan Dia masuk ke dalam hati kita, sehingga Dia berdaulat dalam kehidupan kita. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa yang dapat kita pelajari tentang kasih? Kasih itu anugerah. Amin. Seperti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini bicara tentang anugerah. Inilah kasih itu. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kasih itu anugerah. Mengapa saya katakan anugerah? Karena Allah yang telah mengasihi kita lebih dahulu. Allah yang mencari kita. Allah yang memilih kita untuk kita diselamatkan. Bukankah itu suatu anugerah? Amin. Anugerah itu berarti diberikan dengan cuma-cuma. Betul?
kalau saya mendapatkan kasih Tuhan, kalau saya mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saya, dan dengan cuma-cuma. Kalau iblis menawarkan segala sesuatu, baik itu harta, kedudukan, jabatan, pasti ada imbalannya. Betul? Tapi Allah, ketika Dia mau menawarkan segala sesuatu kepada kita, keselamatan, Dia akan berikan kepada kita dengan cuma-cuma, Bapak Ibu. Dia akan memberikannya dengan sukarela. Kita yang tidak layak, tapi Tuhan layakkan untuk menerima kasih Allah yang besar itu. Itulah anugerah. Oleh sebab itu senantiasa biarlah hati kita senantiasa limpah dengan ucapan syukur. Karena siapakah kita yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan mau turun ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Itu anugerah. Amin. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, yang kita bicarakan tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih ini juga bicara tentang tanggung jawab. Kasih ini bicara tentang tanggung jawab. Allah yang menciptakan manusia, ya, Allah yang menciptakan manusia dengan gambarnya, seturut dengan gambar Allah. Tetapi manusia sendiri yang melakukan kesalahan, dosa, sehingga ia jauh daripada Tuhan. Karena dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Berarti karena dosa kita hidup di dalam kegelapan. Karena dosa kita hidup di dalam kepura-puraan. Karena dosa kita hidup di dalam kebinasaan. Tapi kita lihat bagaimana Allah bertanggung jawab dengan ciptaannya. Walaupun manusia itu sudah berdosa, tapi Dia tidak mau manusia hidup dalam kebinasaan yang kekal. Dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, untuk menyelamatkan kita. Itulah bentuk daripada tanggung jawab yang Allah berikan. Amin. Kasih bicara tentang tanggung jawab. Berarti Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, tanggung jawab apa yang harus kita lakukan? 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Berarti tanggung jawab yang kita terima dari kasih Allah yang besar ini di hari Natal ini, sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan adalah kita juga harus saling mengasihi. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Maka kita pun haruslah juga saling mengasihi. Amin. Itulah bentuk tanggung jawab kita ketika kita menerima anugerah yang besar. Kita menerima Natal yang penuh dengan damai, sejahtera, sukacita. Tanggung jawab. Bicara tentang Natal, bicara tentang kasih, itu bicara tentang tanggung jawab. Berarti kita harus bertanggung jawab atas kasih karunia, anugerah Tuhan, kelahiran Tuhan, untuk kita juga boleh bisa saling mengasihi orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Yang kelima, yang terakhir, bicara tentang kasih. Kasih itu menghancurkan batasan yang ada. Amin. Kasih itu menghancurkan batasan yang ada. Kalau dunia atau manusia sering mengotak-ngotakan, membuat grup-grup tertentu, atau manusia sering juga membeda-bedakan agama, suku, budaya,
ras, warna kulit, warna rambut, ya kan? Itu manusia, itu dunia. Tetapi bicara tentang Natal, bicara tentang kasih Allah, adalah bicara tentang Allah menghancurkan batasan yang ada. Amin. Tidak ada lagi batasan. Manusia membeda-bedakan yang satu dengan yang lain. Semuanya sama. Ciptaannya Allah. Baik itu rambut keriting, rambut lurus, ataupun tidak ada rambutnya. Itu semua juga ciptaan Tuhan. Mau kulit putih, kulit sawo matang, ataupun kuning langsat seperti kita. Ya kan? Semuanya diciptakan sama. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Seringkali kita yang membuat batasan-batasan itu. Kita nggak mau berkumpul dengan orang-orang yang kulit hitam misalnya. Kita nggak mau berkumpul dengan orang-orang yang matanya sipit misalnya. Kita nggak mau berkumpul dengan orang-orang yang berbeda dengan suku dengan kita. Tetapi di dalam kasih Allah, semua batasan-batasan tersebut Tuhan hancurkan. Tidak ada lagi batasan-batasan yang ada. Amin. Justru di dalam kasih Tuhan itu ada kesatuan. Di dalam kasih Tuhan ada damai, sejahtera, sukacita, ada berkat Tuhan. Amin. Sebab kalau kita bersatu, pasti berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Kasih Natal, kasih Allah berbicara tentang tidak ada lagi batasan-batasan di dalam hidup ini. Kita semua sama, berharga di matanya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan saja untuk umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, tapi bagi semua yang membuka hati dan mau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, baik itu kulit hitam, kulit putih, kuning langsat, rambut keriting, semuanya Tuhan hadir dalam dunia ini. Dan untuk kita semua tanpa ada batasan yang ada. Amin. Oleh sebab itu, kita nggak boleh mengelompok-kelompokkan diri. Kita nggak boleh mengotak-ngotakan diri. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak berbuat seperti itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia turun ke dalam dunia ini untuk kita semua. Ya, bukan hanya untuk umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, tapi bagi kita semua. Baik kutub utara, kutub selatan, ya kan? Semua benua yang ada, semua pulau-pulau yang ada, semua negara yang ada, suku bangsa, semuanya. Kasih Allah diberikan Tuhan bagi kita semua. Amin. Tidak ada batasan-batasan, tidak ada pengelompokan. Itulah kasih Allah. Amin, Bapak Ibu. Saya rangkumkan firman Tuhan saya pada pagi hari ini. Kasih Allah bicara tentang kasih itu asalnya dari Allah. Kasih Allah juga bicara tentang pengorbanan. Kasih Allah bicara tentang anugerah yang besar. Kasih Allah itu bicara tentang tanggung jawab. Dan kasih Allah berbicara juga tentang dihancurkannya batasan-batasan yang ada. Amin. Sehingga kita disatukan di dalam kasih Allah. Amin. Di gereja ini ada yang dari suku Batak, ada yang dari suku Sangir, ada yang dari suku Manado, ya kan? Ada yang dari suku Jawa, ada yang dari Bali seperti saya, ya kan? Semuanya boleh datang di rumah Tuhan. Gereja ini tidak membeda-bedakan. Gereja ini terbuka bagi kita semua. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menghancurkan batasan-batasan yang ada. Menghancurkan semua pengelompokan-pengelompokan yang ada. Sehingga kita sama-sama di tempat ini memuji Tuhan,
mengagungkan Tuhan, bersorak-sorai akan kebaikan kemurahan Tuhan. Natal yang kita peringati biarlah menjadi momen yang spesial bagi kita, untuk kita bangkit dan meresponi kasih Allah yang besar atas hidup kita. Dia menyelamatkan kita, dan sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka kita pun harus melakukan kasih itu kepada orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Di dalam penutup saya catat, mari kita responi kasih Allah yang besar dengan memberikan hidup kita yang terbaik sampai selama-lamanya. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan Yesus tentang kasih Allah. Dan biarlah kasih-Mu ini tertanam dalam setiap hidup kami. Dan biarlah dalam momen Natal ini Tuhan Yesus, benar-benar momen Natal ini kami gunakan sepenuhnya untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau telah lahir dalam hidup kami, membawa perubahan. Karena kami menyadari tentang kasih Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Kasih Tuhan itu berasal dari Allah Bapa. Dan juga bicara tentang kasih, juga bicara tentang pengorbanan, berarti mengajarkan kami untuk memberi, mengasihi. Dan bicara tentang kasih juga bicara tentang tanggung jawab, bahwa kami harus bertanggung jawab juga untuk orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Mempertanggungjawabkan iman kami, memperjauhkan percaya kami kepada Tuhan. Dan juga bicara tentang kasih itu juga bicara tentang tidak ada lagi pengelompokan dan suku-suku yang mau berdiri sendiri, ataupun kelompok-kelompok yang ingin berdiri sendiri. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk semua orang, tanpa ada batasan, untuk semua agama, untuk semua suku, untuk semua budaya, untuk semua manusia yang ada dalam dunia ini. Biarlah Natal ini menjadi momen yang indah, spesial, sehingga kami boleh Tuhan perbaharui hati kami, dan kami hidup seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, di dalam doa-doa syafaat kami juga meluaskan berkat bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati Presiden, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, dan semua menteri, pejabat-pejabat dari tingkat tinggi sampai tingkat daerah. Tuhan memberkati. Juga Tuhan memberkati semua apa yang menjadi tanggung jawab kesehatan, para dokter, para suster, dan semua yang bekerja dalam menangani COVID ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kesehatan, dan kami berdoa bangsa kami dipulihkan dari COVID. Bangsa kami menang, bangsa kami kuat. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semakin hari bangsa kami semakin dipulihkan Tuhan, semakin hari bangsa kami semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati gereja Glow Fellowship Center Depok ini. Tuhan berkati Tuhan di dalam mengembalakan jemaat Tuhan yang ada di Depok ini. Juga Tuhan bersama dengan hamba-Mu Bapak Pendeta David Julian Carter bersama istri dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Setiap para pengerja yang mengambil bagian untuk melayani di tempat ini, Tuhan memberkati. Bahkan setiap jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Semua tempat-tempat ibadah yang ada di sekeliling wilayah Depok ini juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Inilah doa kami, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga Allah yang juga menyembuhkan bagi ada setiap jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan damai, sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah bagi setiap semua kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami agungkan Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Kami juga mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap tangan-tangannya memberi. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan mereka. Tuhan memberkati keluarga mereka. Apa yang mereka tabur, apa yang mereka berikan buat persembahan bagi rumah Tuhan.
kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan akhirnya kami juga rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur karena kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kesempatan waktu yang berharga yang Tuhan beri untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memasyurkan nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami melalui ibadah pada hari ini. Ini semua karena anugerah dari Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba-Mu Pak Doni yang telah menyampaikan firman Tuhan, Tuhan semakin urapi hamba-Mu. Demikian dengan istri dan keluarganya dalam penjagaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Kuasa Tuhan nyata, berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua hamba Tuhan yang melayani, Roh Kuduslah yang semakin mengurapi jerilalah hamba-hamba-Mu tidak akan pernah sia-sia, sebab upah yang besar di sorga Tuhanlah yang sudah menyediakannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu ya Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Berjalanlah terus di depan kami, dan kami mengikutimu dari belakang, supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin kami muliakan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami semua. Glory bagimu ya Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa, memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Semua hanya tuh hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kebesaran nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Umat Tuhan, haleluya, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah seluruh kehidupan kami, inilah tubuh kami. Kami menyerahkannya, mempersembahkan seluruh hidup ini, tubuh ini, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hanya kepada Allah. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa dan otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin.
Haleluya. Mari arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak-Nya yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertaimu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita berbahagia, kita bangga. Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Masih dalam suasana Natal, saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu PDP Sylvia Mutiara Carter Borusitorus, kami gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok, bersama dengan kedua anak kami Daphne Sophia Elizabeth Carter dengan Dawson Christopher Carter, mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga dengan berkat-berkat Tuhan Yesus yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Selamat menyongsong tahun yang baru 2022. Haleluya, puji Tuhan. Mantap.